Hai, ketemu lagi. Halo, perkenalkan, nama saya Aprilia. Bagi yang belum tahu, saya merupakan pembisnis di bidang facial home spa. Baik, sebelumnya saya mendapat tugas nih untuk nggak tugas sih sebenarnya, ini adalah saya akan men-sharingkan kenapa bisnis home spa ini merupakan bisnis masa depan kalau buat saya, dan kenapa sih ini sangat amat oke ya buat saya, buat kalian atau buat beautician karena ini cocok banget buat para ibu-ibu, atau sebenarnya nggak ibu-ibu juga sih, male or female, karena sebenarnya nggak semuanya membutuhkan bisnis yang fleksibel. Jadi yang pertama, saya sebelum saya membuka sebelum saya membuka tips gimana cara membuka home spa, saya mau kasih tahu dulu apa itu home spa. Jadi pasti yang melihat video saya juga masih banyak yang belum paham bedanya facial home spa dengan home spa itu sendiri. Bedanya facial spa dengan hanya spa. Oke, dari katanya aja udah beda ya teman-teman ya. Facial spa itu pribadi adalah facial spa itu hanya khusus untuk muka. Jadi teknik pemijatan ataupun teknik perawatan yang hanya difokuskan pada wajah. Sementara kalau misalnya spa sendiri adalah teknik perawatan atau pijatan dari atas sampai bawah, tapi dia lebih berfokus untuk pijatan relaksasi seluruh tubuh gitu teman-teman. Nah, kalau saya akan menyampaikan tentang facialnya sendiri, facial home spa. Facial home spa itu sendiri adalah teknik pijatan yang berfokus pada muka, pada wajah, tapi dilakukannya di rumah karena ada kata-kata home-nya itu sendiri. Ini buat saya ini lagi happening banget karena banyak dari kita yang punya kesibukan yang tidak bisa meluangkan waktunya untuk pergi ke salon atau pergi ke klinik kecantikan hanya untuk merelaksasikan tubuhnya atau wajahnya, benar kan teman-teman? Nah, si facial home spa ini pun membantu kita, memudahkan untuk mendapatkan perawatan itu dari segi customernya. Tapi kalau dari segi beauticiannya pribadi, dari beauticiannya sendiri itu ini kenapa happening, karena menurut saya ini fleksibel, salah satu pekerjaan yang fleksibel karena kita tidak terikat kontrak oleh siapapun, karena ini bisnis kita ya teman-teman ya. Itu ingat, ini bisnis kita sendiri gitu teman-teman. Jadi facial home spa sendiri, jadi ini fleksibel, siapa lagi buat ibu-ibu rumah tangga seperti saya, karena saya pun background saya pribadi adalah ibu rumah tangga. Lalu saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Lalu karena saya pribadi juga tidak bisa ya meninggalkan anak-anak saya hanya dengan asisten rumah tangga gitu. Lalu dan anak saya pun masih di tahapan golden age gitu. Jadi saya pun berpikir gimana ya, apa ya cara saya bisa produktif tapi saya bisa tetap melihat anak-anak saya gitu. Lalu pun saya bertemu sama salah satu teman saya yang awalnya dia itu sebenarnya dia tidak mengajak saya sih, tapi saya yang penasaran kok dia bisa ya ketemu sama teman-temannya, dia bisa produktif tapi dia bisa bermain juga sama teman-temannya gitu, dia juga bisa nongkrong gitu. Nah, akhirnya saya tanya apa sih lah, lalu saya dikenalkan lah oleh dia itu si home spa ini sendiri gitu teman-teman. Nah, aku mau kasih tips. Jadi sebelum kita membuka home spa ini sendiri, aku punya 7 tips kita gimana cara kita menjalankan bisnis home spa ini agar lancar. Yang pertama adalah kita perlu skill. Skill ini tuh perlu banget karena
kita ini kan melayani pelanggan ya teman-teman. Kita melayani pelanggan, kita harus tahu teknik pijatannya, lalu kita harus tahu feel-nya, karena home spa ini sendiri kan kita pijatan ya, teknik pijatan itu nggak hanya cuman gini-gini doang, tapi kita juga harus tahu feel-nya, gimana caranya si orang itu, customer kita itu relax sama kita. Lalu itu sih sebenarnya itu skill-skill dasarnya gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita harus punya modal ya. Nggak ada bisnis apapun itu modal dengkul. Semua bisnis itu pasti memerlukan modal, nggak mungkin nggak ada modal. Even pengemis, aku ininya pengemis ya, pengemis aja butuh kecerekan untuk dia bekerja kan, atau enggak pengemis itu butuh alat musik, atau apa sih, bukan pengemis, itu pengamen ya teman-teman ya, kayak ya istilahnya semua pekerjaan itu pasti memerlukan modal, bukan modal dengkul ya teman-teman. Lalu yang kedua, modalnya itu tuh untuk apa sih gitu kan pasti. Emang kenapa harus butuh modal? Karena kita harus punya alat-alat apapun, alat-alat yang menunjang ya teman-teman, menunjang bisnis itu. Yang kedua, kita memerlukan kita perlu belanja produk yang dipakai untuk kita ke depannya, untuk bisnis kita ke depannya ya teman-teman. Terus yang ketiga, kita untuk marketing. Kenapa aku bilang marketing? Sebenarnya banyak sih ya cara marketing kita, cuman marketing yang aku bilang aku highlight ini adalah marketing ke offline sih ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita offline, otomatis kita memerlukan biaya untuk ketemu sama orang, dari uang bensin, dari uang makan ya kan, gitu sih. Terus yang ketiga adalah pemasaran. Kita harus tahu teknik marketing itu sendiri. Jadi pemasaran itu ada dua, yang tadi aku sebutin, yang offline itu, nah itu ada online dan offline. Zaman sekarang ini kita lagi hits, sebenarnya lagi dimudahkan banget sih. Zaman sekarang tuh lagi dimudahkan banget dengan online. Online itu gratis menurut aku, dan aku bener-bener apalagi kita waktu kita lagi pandemi nih, kita bener-bener kayak lagi dibantu banget sebenarnya sama teknologi. Jadi kita cuman butuh modal kuota sama modal gadget gitu aja. Terus online ini sendiri tuh, kita kalau misalnya teman-teman bisa belajar tentang e-flyer. Nah, e-flyer itu tuh untuk promosi kita sih sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya ada lagi yang sekarang yang lagi hits banget adalah marketing di bidang online. Apalagi ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp status, dan sekarang tuh ada TikTok. Itu semua tuh kita bisa ambil, kita bisa gunakan semua sosial media itu dengan amat benar-benar bisa banget gitu. Kita tuh bisa kita bisa di konten lah. Kita konten gimana sih, apa sih facial home spa kita gitu, atau enggak. Sekarang lagi happening banget sebenarnya sih, lebih ke story ya, story kayak story WhatsApp, story Instagram, story Facebook, karena itu rush banget. Biasanya sih orang-orang yang pakai story itu tuh kayak rush banget gitu, tapi nanti aku akan ajarin gimana cara bikin konten mungkin di pertemuan selanjutnya gitu. Lalu yang keempat adalah catatan keuangan. Ini wajib banget ya. Jadi kalau misalnya kita mau punya bisnis kita mau jangka panjang, otomatis harus punya catatan keuangan di bisnis apapun. Jadi catatan keuangan itu harus banget. Jadi biar kita tahu ini bisnis kita ini setelah kita berapa lama kita ngejalanin bisnis kita tuh profit atau loss gitu. Bisnis kita ini menguntungkan atau malah kok rugi gue bisnis kayak gini gitu. Itu catatan keuangan itu harus banget kalian punya gitu ya. Lalu kita juga harus tahu alokasinya keuangan kita itu di mana aja. Itu harus rinci banget teman-teman, itu harus banget dari segi offline. Kayak misalnya kita promosi secara offline, itu harus dicatat. Kamu makan, kamu angkotnya atau transportasinya gitu tuh harus dicatat banget. Lalu yang keempat adalah layanan dan harga. Ini atau enggak price list sih sebenarnya. Jadi kalau kita punya bisnis, kita kan biasanya kita harus punya price listnya untuk dibagikan ke
customer kita. Nah, si price list ini kita harus tulis apa, misalnya layanan untuk layanan untuk dari ini apa sih, ngilangin kerutan, ngilangin jerawat. Itu kan pasti punya ya, hari kita nanti akan punya layanan-layanan itu sendiri. Itu harus dikasih tahu nanti price listnya dari harga ke berapa sampai berapa, dan yang must have banget adalah kita harus tahu target kita tuh siapa aja. Kalau apa sih kalau tips dari aku adalah aku tuh suka aku suka kasih price list orang antara misalnya kayak yang menengah ke atas, yang menengah atau yang berkecukup, yang di menengah ke atas, menengah atau menengah ke bawah. Itu biasanya bukan aku bedain sih sebenarnya price listnya, cuman kita sesuaiin kebutuhan mereka gitu teman-teman. Jadi fleksibelnya itu juga fleksibel dalam arti harga kita juga. Tapi yang pasti kita harus tahu modal kita tuh sebenarnya berapa. Jadi kita memfleksibelkan harga ke mereka pun kita harus tahu biar kita nggak rugi juga gitu kan. Lalu yang ke-6 itu adalah layanan tambahan. Layanan tambahan itu yang pasti untuk penghasilan tambahan, yang namanya juga tambahan ya. Layanan tambahan yang aku maksud ini adalah mungkin kita bisa belajar belajar skill baru, kayak belajar skill kita bisa tambahin layanan kerimbat atau layanan totok, atau bisa juga mani-pedi atau lulur gitu. Sebenarnya yang paling gampang adalah totok sih gitu. Totok tuh kayak cuman modal lotion atau enggak oil gitu doang kan. Modalnya cuman itu, dan kita bisa nambahin itu dengan harga 40 sampai 50 ribu gitu teman-teman. Terus yang ke-7 adalah pendampingan. Menurut aku sebuah bisnis tanpa pendampingan itu dipastikan runtuh. Kenapa aku bilang runtuh? Karena aku udah sering banget, udah lumayan banyak ya, aku banyak bisnis yang aku jalanin, dan waktu itu aku sangat amat otodidak. Sangat amat otodidak, dan itu hanya bertahan sekitar paling lama bisnisku itu di bidang photo booth waktu itu. Itu paling lama itu aku setahunan. Itu tuh paling lama ya teman-teman. Itu nggak ada pendampingan, itu aku otodidak sama sekali, dan aku nggak mau itu terulang lagi. Aku mau punya bisnis jangka panjang, apalagi bisnis di bidang home spa itu everlasting. Nggak mungkin orang nggak mungkin orang nggak butuh cantik, nggak mungkin orang nggak butuh sehat, nggak mungkin orang nggak butuh relax gitu kan teman-teman. Jadi menurut aku itu pendampingan itu sih. Jadi kita pribadi kita harus jeli dalam memilih sebuah bisnis. Apakah bisnis itu didampingi oleh pendamping hanya sesaat atau hanya berapa kali pertemuan, atau seumur hidup. Nah, harus punya pendamping. Kenapa aku bilang harus punya pendamping? Karena di bisnis ini kita ketemu banyak orang, kita melayani banyak orang. Jadi kalau misalnya kalian pendampingnya hanya sesaat gitu ya, terus nanti di tengah jalan saat pendampingan itu sudah selesai, lalu di tengah jalan kalian mempunyai customer komplain, aduh ini kenapa ya sama wajahku, kok wajahku habis kamu pakein ini kok jadi kayak gini. Nah, dengan ilmu yang baru kalian dapatkan hanya sedikit, kalian susah menjawab, yang ada nanti kalian akan yakin ya ini bisnis gue nggak sih gitu, atau nggak gimana. Nah, pendamping itu sangat amat perlu dalam bidang itunya. Jadi mendirect kita sih sebenarnya, membantu kita untuk menjawab pertanyaan komplain dari customer kita yang kita tidak bisa jawab. Jadi wajib banget sih sebenarnya pendampingan itu sih teman-teman. Lalu kenapa aku bilang pendampingan itu perlu juga, yaitu saat kita nanti down atau apa gitu kan, kita juga perlu support system ya gitu sih teman-teman. Jadi itu sih tips-tips aku. Jadi aku punya 7 tips untuk membuka home spa. Yang pertama adalah skill ini harus ya. Jadi sebenarnya skill ini nggak bisa kita pelajari ya, namanya kita juga belajar. Aku pun dulu pribadi, aku dulu nggak punya banget skill untuk memijat, teknik gimana caranya aku bersihin komedo, bersihin jerawat, ngilangin jerawat gitu, itu aku nggak punya. Lalu aku belajar, itu skill. Lalu yang kedua, kita butuh modal. Ini modal harus banget, karena tanpa modal kita nggak akan jalan.
Lalu yang ketiga pemasaran. Pemasaran ini dalam kita bisa, nanti aku akan ajari gimana cara kita bikin kontennya. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Lalu yang keempat itu catatan keuangan. Catatan keuangan ini harus banget untuk mengalokasikan keuangan kita. Lalu yang kelima adalah layanan dan price list atau layanan dan harga. Lalu yang keenam adalah layanan tambahan. Dan yang ketujuh adalah pendampingan. Itu sih teman-teman yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Untuk home spa-nya sendiri mungkin home spa sendiri udah pada tahu lah gitu. Nah, home spa-nya sendiri sudah aku jelaskan itu apa, lalu ada tipsnya juga. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.